Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rizky Al-Fajri, Prodi BKPI dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi yang berjudul Kedudukan Anak dan Remaja dalam Rentang Perkembangan Manusia. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang berkaitan dengan fisik maupun psikisnya. Perkembangan merupakan suatu proses yang terus terjadi, atau dengan kata lain diartikan sebagai proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. Maksudnya, manusia atau individu selalu mengalami perkembangan secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar. Semua aspek yang terdapat dalam diri individu terus berkembang dan saling mempengaruhi, baik dari aspek fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial. Semua aspek tersebut saling mempengaruhi. Pada dasarnya, perubahan yang dialami manusia merupakan integrasi dari berbagai perubahan struktur dan fungsi. Karena itu, perubahan ini tergantung pada hal-hal yang dialami sebelumnya dan mempengaruhi hal-hal yang terjadi sesudahnya. Apa yang terjadi pada perkembangan remaja nantinya dipengaruhi oleh perkembangannya pada masa anak-anak. Karena ketika seorang anak belum menyelesaikan tugas perkembangan pada masa anak-anaknya, maka akan berpengaruh pada tahap perkembangan berikutnya. Selama masa hidupnya, manusia tidak pernah hidup dalam keadaan statis. Artinya, manusia selalu mengalami perubahan serta perkembangan tahap demi tahap dalam kehidupannya. Perkembangan ini meliputi beberapa aspek diantaranya: perkembangan secara fisik, kognitif, sosial, serta perkembangan secara emosional. Salah satu tahap perubahan yang akan dialami manusia masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Yang kedua adalah aspek perkembangan. Perkembangan dibagi menjadi 3 aspek, yakni perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Kognitif merupakan ranah yang berhubungan dengan kognisi atau perolehan, dengan tujuan akhir berupa pengetahuan yang didapat melalui percobaan, penelitian, penemuan, dan pengamatan. Pengetahuan yang diperoleh juga harus sesuai dengan fakta dan pengalaman yang telah dilakukan, sesuai kejadian yang terjadi sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, perkembangan efektif. Efektif merupakan ranah yang berhubungan dengan psikis, jiwa, dan rasa. Kecerdasan ini meliputi sikap, penghargaan, nilai, dan emosi. Bersama dengan perkembangannya, kecerdasan kognitif, anak juga perlu dilatih dengan mengembangkan efektif atau rasa. Yang ketiga adalah perkembangan psikomotorik. Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Yang dimaksud aktivitas fisik di sini seperti berlari, melompat, melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Ciri-ciri remaja. Sela rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja adalah sebagai berikut. Pada masa remaja sebagai masa periode yang penting. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Pada masa awal remaja juga disebut sebagai periode pelestarian. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagai orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Kemudian masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Selanjutnya adalah masa remaja sebagai usia bermasalah. Kenapa disebut bermasalah? Karena setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri.
Namun masalah masa remaja sering terjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang terakhir adalah masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah-masalah identitas ego pada remaja. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh perkembangannya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut Hafigus sebagaimana dikutip Gunarsa sebagai berikut. Menerima kenyataan terjadi perubahan fisik yang dialaminya, belajar memiliki peranan sosial dan teman sebaya, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya, mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat, mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi, mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga, dan yang terakhir mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya perkembangan remaja. Sukses atau gagalnya pelaksanaan tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan fisik remaja. Tugas perkembangan remaja akan sukses bila pertumbuhan fisik remaja berjalan dengan sewajarnya. Kemudian perkembangan psikis remaja. Tugas perkembangan akan sukses bila perkembangan psikisnya seperti mental, sikap, perasaannya berkembang dengan wajar. Yang ketiga, posisi remaja dalam keluarga. Kelancaran tugas perkembangan juga banyak dipengaruhi oleh posisi di tengah keluarga. Yang keempat, kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Banyak sedikitnya kesempatan yang dimiliki remaja sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Yang kelima, motivasi diri. Ada tidak adanya motivasi, kuat atau lemahnya, atau faktor pendorong yang ada dalam diri seorang remaja akan memperlancar atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja. Dan yang terakhir, lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja selama masa kanak-kanak atau masa puber akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa berikutnya. Dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa setiap rentang kehidupan manusia memiliki karakteristik, tugas-tugas perkembangan dan hambatan yang dihadapi setiap manusia. Setiap fase perkembangan harus dilalui dengan matang, karena dari fase awal yang dijalani akan mempengaruhi fase selanjutnya di masa mendatang. Fase awal mempengaruhi perkembangan psikis dan fisik manusia. Dengan kata lain, baik tidaknya perilaku atau tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses yang telah dijalankan di masa sebelumnya.